Shalom semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan Happy Father's Day ya untuk semua bapak-bapak yang ada di gereja kita. Tuhan Yesus memberikan semuanya buat kita ya. Apa saja, unlimited buat kita semua. Para bapak-bapak yang number one. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Meskipun hari sudah mulai warm, tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kurang untuk memberkati kami hari ini. Mengajar kami, mendidik kami untuk kami taat di dalam kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Amin. Pada hari ini, firman yang akan saya bawakan berjudul ujian iman. Kacamata dulu ya. Kalau nggak pakai kacamata nggak bisa baca, saudara. Kalau kita mendengar kata-kata ujian, nggak asing lagi ya. Dari STK sampai kuliah, sampai tamat S1, S3, kita selalu menghadapi ujian. Ujian untuk naik kelas. Kelas 1 naik kelas 2, terus sampai ke atas. Begitu juga dengan hidup kita. Apakah kita sudah mengalami setiap ujian demi ujian di dalam hidup kita? Ketika kita mengatakan, "Yes Lord, I follow you." Di sanalah dimulai semuanya. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ujian iman di dalam Alkitab berbicara tentang penganiayaan dan tekanan maupun intimidasi, penderitaan dari akibat kemiskinan, sakit penyakit, pekerjaan maupun gagal bisnis, gagal berumah tangga dan sebagainya dalam hidup orang-orang percaya. Semua ini merupakan bagian hidup dari orang Kristen ya. Banyak ada yang bilang, wah kalau sudah terima Tuhan Yesus semuanya mulus. Tidak ada itu saudara. Itu bohong. Itu merupakan bagian dari kita yang harus kita pikul. Apakah kita akhirnya didapati oleh Tuhan Yesus menjadi dewasa atau kokoh di dalam iman kepercayaan kita kepada Dia, atau hanya pas-pasan, atau bahkan tetap menjadi bayi-bayi rohani yang tidak mengalami pertumbuhan. Kehidupan yang sehat adalah kehidupan yang bertumbuh, seperti dari bayi lahir ya, jadi balita, jadi remaja, jadi dewasa dan orang tua. Tidak ada orang tua yang di sini yang mau anaknya bayi terus. Dikasih makan bayi terus nggak pernah tumbuh. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia kepingin kita tumbuh. Kita mempunyai iman yang kokoh, yang luar biasa. Targetnya adalah seperti Yesus. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa lulus dalam setiap ujian iman yang kita hadapi? Mari, hari ini kita mau belajar dari surat Yakobus ayat 1, bab 1 maksud saya, ayat 1 sampai 8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita berhenti di sini dulu ya. Ini adalah surat Yakobus. Ini bukan Yakobus Rasul Yakobus ya, yang 12 rasul. Ini Yakobus adiknya Tuhan Yesus. Karena Yakobus yang itu, yang saudaranya Yohanes sudah mati, dibunuh oleh Herodes ya. Konteks daripada
firman ini yaitu ditujukan kepada seluruh saudara-saudara Yahudi yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, yang ada di perantauan. Ayat pertama dikatakan tadi ya, yaitu di luar Palestina, di mana mereka menghadapi penganiayaan baik dari bangsa Yahudi yang belum percaya kepada Tuhan maupun dari bangsa Romawi. Nah, mereka ada yang kehilangan keluarga, ada yang pekerjaan hilang, dan juga bahkan propertinya juga hilang dan hidup di dalam kemiskinan. Sehingga Rasul Yakobus mengatakan agar mereka tidak mundur dan tidak murtad daripada iman mereka. Tetapi firman ini juga berbicara kepada kita yang hidup di zaman sekarang. Karena bahaya murtad, pindah agama, mualaf dan sebagainya terjadi, saudara. Saya percaya di sini nggak ada ya kita semuanya iris di dalam Tuhan Yesus. Tapi di Indonesia sana banyak loh, saudara. Karena kedudukan, pasangan hidup, jabatan, ataupun penderitaan, kemiskinan, sehingga anaknya disekolahkan, ya pindah agama. Kan sudah saya bilang tadi, bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menjamin bahwa semua hidupmu akan aman, tentram, baik-baik saja dan mulus-mulus saja. Itu dipercaya oleh orang-orang yang mempunyai teori kemakmuran. Tetapi Tuhan Yesus menjamin keselamatan kita, itu pasti. Tapi tidak menjamin semuanya akan baik-baik saja. Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi tidak ada janji yang mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Saudara tahu ada lagu ya, Tuhan tak pernah janji. Maaf kalau suaranya falas sedikit, gak apa-apa. Pokoknya liriknya, langit selalu biru. Tahu ya itu ya? Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji memberikan kekuatan. Nah, memang masih banyak ya saudara-saudara kita di belahan dunia sana yang mengalami hal-hal yang dialami oleh jemaat mula-mula. Saudara tahu, saya pernah tahun 29 dengar ya, di North Korea ada seorang anak kecil umurnya 2 tahun di penjara seumur hidup, saudara. Gara-gara bapaknya mempunyai Alkitab, dipenjara oleh penguasa di sana. Dan juga kita tahu di beberapa negara yang non-Christian, yang Christian itu minoritas, penganiayaan dan sebagainya masih banyak sekali. Tetapi kita bisa bersyukur ya, di Australia tidak ada penganiayaan, tidak ada intimidasi, tapi bukan berarti kita semuanya bebas dari segala pencobaan dan kehidupan ini. David Roper pernah berkata, jika Anda mengikuti Kristus dan mengalami saat-saat yang sulit, kuatkanlah hati Anda berada di jalan yang benar. Yakobus mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap terhadap setiap pencobaan atau ujian yang terjadi dalam hidup kita, orang-orang percaya. 1, Yakobus mengajak kita untuk melihat setiap pencobaan atau ujian dari kacamata Tuhan, pandangan yang positif. Rasul Yakobus menasihatkan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan atau ujian, karena ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Bukan berarti kita disuruh berbahagia dikala masalah terjadi. Wah, happy, wah puji Tuhan saya kena kanker. Bukan begitu, saudara. Dan juga bukan berarti disuruh cari-cari masalah. Yang memang tidak ada masalah, dicari-cari masalahnya. Bukan itu maksudnya.
Sudah tahu speeding, contoh ya, sudah tahu speeding itu berbahaya dan speeding itu tidak baik, tapi toh masih speeding, akhirnya kena fine, poin hilang, license-nya dicabut, akhirnya nggak bisa nyetir. Tidak belajar sungguh-sungguh di dalam saat ujian, akhirnya dapat nilai jelek. Suami istri di dalam kehidupan berumah tangga, coba-coba main api, iseng-iseng berhadiah, berselingkuh, main perempuan, akhirnya rumah tangga berantakan, akhirnya cerai dan menyalahkan Tuhan. Loh, kok saya cerai ya? Jatuh di dalam pencobaan yang dimaksudkan oleh Rasul Yakobus ini adalah yang tidak disengaja, yang datang tanpa diundang, yang tidak bisa dikontrol oleh kita. Contohnya, tiba-tiba sakit keras, nggak diundang saudara, datang aja dia gitu. Tiba-tiba ada keluarga yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Kecelakaan yang disebabkan kelalaian orang. Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada apa, di PHK, gagal dipromosikan, berjuang dalam mendapatkan pekerjaan, sudah lama menunggu momongan nggak datang-datang, bisnis bangkrut, ditipu orang, difitnah orang, dihina, diremehkan orang dan sebagainya yang tidak bisa kita kontrol. Itu yang dimaksudkan Rasul Yakobus. Rasul Paulus pernah berkata di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pertama-tama yang harus kita sadari bahwa semua pencobaan yang kita alami adalah biasa. Kenapa biasa? Karena semua orang mengalaminya. Tetapi yang lucunya, setiap kita mengalami pencobaan, kita merasa pencobaan itu paling berat. Nggak ada lagi yang seperti saya. Pasti selalu begitu. Kamu nggak ngerti sih gimana susahnya gimana, sakitnya di mana? Di sini loh sakit. Kayaknya dunia mau runtuh saja. Akhirnya sering berakhir dengan bersungut-sungut, mengutuki, bahkan menyalahkan Tuhan. Ayat 3 dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Apa itu ketekunan? Kalau ketekunan menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa itu berkeras hati, bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, bekerja, belajar, berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau dalam Alkitab dikatakan bahwa mengambil keputusan, ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas melakukan sesuatu apapun, seperti bertekun dalam berdoa, semakin bertekun dalam berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus meskipun pertolongan dan doa belum dijawab. Tidak berkecil hati, tetapi tetap bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita tahu ya, ketekunan adalah salah satu kunci kesuksesan di bidang apapun, baik di bidang jasmani maupun di bidang rohani. Contoh, siapa yang tidak kenal Om Lim? Tapi sudah almarhum ya. Kita tahu ketekunannya, menjadi orang nomor 1 terkaya di Indonesia. Tekun luar biasa. Dan juga kita tahu barusan ini dan sekarang ini masih berlangsung para Olimpiade ya, yang di Paris itu loh. Saudara tahu, tim Cina mendapatkan nomor 2 dengan sama emas di bawah Amerika, hanya kalah di silver. Saudara tahu, saya baca tim yang masuk ke dalam tim kontingen ke Olimpik itu latihannya selama 3 tahun, masuk camp, nggak boleh keluar, tidak boleh dihubungi siapapun, ya, even keluarga pun nggak boleh say hello. Latihannya setiap hari 7 days a week. Wow, makanya dia dapat nomor 2, saudara. Dan saya percaya kalau enggak itu mungkin dia nomor 1 mungkin next termnya. Begitu luar biasa
Manusia bisa melakukan ketekunan yang luar biasa untuk memperoleh medali emas yang hanya fana, ya, untuk mencatat, mengukir sejarah dan bersifat sementara dan hanya untuk dunia yang fana ini. Tetapi manusia kok tidak mau bertekun untuk mengenal Tuhan, mencari Tuhan, sehingga menang terhadap setiap ujian iman dan bertumbuh dewasa dan memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Kita lihat contoh konkret di dalam Alkitab, ya, tentang ketekunan yang bersifat rohani. Kita tahu kisah Daniel yang masuk ke gua singa. Kita sudah tahu ceritanya, tetapi yang mau ditekankan di sini adalah Daniel bertekun berdoa 3 kali sehari yang terus dilakukannya sampai Raja Darius yang harus memasukkan dia ke dalam gua singa pun mengatakan, kita lihat ayatnya dikatakan di sini, Daniel 6 ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah yang kiranya melepaskan engkau. Ternyata itu benar, saudara. Daniel tidak dimakan oleh singa. Di ayat 4 dikatakan, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan satu apapun. Setiap ketekunan pasti membuahkan hasil, baik itu jasmani maupun rohani. Kata sempurna di sini bukan berarti tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya tuh jadi langsung holy gitu ya, nggak pernah bisa jatuh ke dalam. Bukan itu, saudara. Tapi itu mengarah kepada kedewasaan rohani. Kelihatan dari kehidupan sehari-harinya, bagaimana cara dia menghandle pencobaan atau ujian yang terjadi dalam setiap hidupnya, sehingga orang dunia bisa bertanya-tanya, apa rahasianya? Kok dia tetap bisa bersuka cita? Meskipun begitu banyak cobaan, begitu banyak penderitaan, dia kok bisa tetap senyum-senyum. Seperti Om Agus saksikan waktu saat ke kemo, bisa bercanda-canda, orang yang lain pada kayak zombie semua. Itu kuncinya, saudara. Ya, itu kuncinya. Kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Menjadi dewasa rohani bukanlah secara otomatis. Saat terima Tuhan langsung deh jadi suci, jadi angel semuanya. Enggak, saudara. Membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Proses yang Tuhan izinkan. Diperlukan dari kita adalah satu kerinduan, tekad, usaha yang sungguh-sungguh, dan juga bayar harga dengan komitmen. Mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita sering mendengar ya, no pain, no gain. Tidak ada yang gratis, harus dibayar dengan harga. Ciri-ciri orang dewasa rohani, yaitu satu, selalu memperhatikan sikap hidupnya yang benar di hadapan Tuhan dan juga di sama. Menyenangkan hati Tuhan dalam segala tindakannya, baik di dalam pikirannya, perkataannya, maupun perbuatannya. Selalu rindu untuk bersaksi, menjadi berkat bagi orang lain, tidak egois dan hanya minta dilayani terus, tetapi mau melayani orang lain. Dan menang terhadap pencobaan, ujian iman dalam situasi segala kehidupannya. Dan selalu bersuka cita dan mengucap syukur dalam situasi terburuk sekalipun di dalam hidupnya, meskipun seolah-olah pertolongan Tuhan belum tiba. Saya mau bersaksi, saudara. Saya ini kalau soal ketekunan itu saya akui very hard ya. Ada yang di sini menganggap ketekunan tidak hard, boleh angkat tangan? Kalau saya hard, saudara, ya very hard. Jadi beberapa tahun yang lalu saya itu kolesterol, saudara, nggak tinggi-tinggi amat sih, 5,3, 5,6, karena normal ambang batasnya itu 5 kalau nggak salah ya. Ya, nggak salah benar ya, 5 ya. 5. Saya itu kadang-kadang bisa 5,3,
5,9. Dokter bilang, nggak perlu obat lah, exercise saja, watch out what you eat. Dia bilang gitu. Oke deh dokter, thank you so much. Udah watch out eat segala macam, nggak turun-turun tuh, triglycerid nggak turun-turun. Jadi satu hari saya pikir dalam hati, saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya sadar, dibilang begini, harus work it out. Jadi saya komit pada diri saya sendiri, setiap hari saya harus exercise at least setengah jam, 30 menit. No matter what, I have to do it. Jadi saya lakukan, saudara, sudah setahun setengah, sekarang hampir tahun kedua. Saudara tahu 2 kali blood test, kolesterol saya hilang, saudara. Dari triglycerid saya waktu itu kalau nggak salah 3.9 turun menjadi 0,89. Jadi saya sekarang bebas kolesterol. Praise the Lord. Contoh ketekunan ya. Jadi saya encourage di sini semuanya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu, ya, untuk kesehatan kita, ya. Jangan lama-lama. Di sini yang dibutuhkan bukan lamanya. Ada orang pikir, wah, setengah jam, wah terlalu singkat, nggak ada keringat. No. Yang diperlukan itu adalah ketekunan. Artinya ketekunan itu adalah setiap hari dilakukan yang sama. Ya, itu baru menghasilkan sesuatu. Begitu juga dengan doa kita. Ya. Boleh angkat tangan di sini yang tiap hari saat teduh tidak ada bolong sekalipun? Halo? Ada yang bolong-bolong? Ada ya? Nah, saya juga diingatkan Tuhan untuk bersaat teduh setiap hari. Karena Tuhan pernah berkata, kalau untuk pergi kerja kamu bisa ya jam 5 pagi bangunnya. Tapi kalau untuk bangun untuk saya baca firman Tuhan gak bisa. Saya ditempeleng oleh Tuhan. Semenjak hari itu saya katakan, Tuhan, saya mau bangun pagi mencari Engkau. Ya. Contoh-contoh di Alkitab tentang ujian iman ini kita tahu, ya, seperti Bapak kita Abraham yang luar biasa, Bapak orang beriman, ya. Semuanya udah tahu deh, saya nggak perlu jelaskan lagi. Bagaimana juga dengan Ayub, dan juga bagaimana dengan Sadak, Mesak dan Abednego yang kita sebut SMA, ya, begitu luar biasa mereka punya iman, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun ujian imanmu hari ini, mari kita lihat bahwa pencobaan ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dari kacamata Tuhan. Makanya kita harus menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan, bukan suatu kekecewaan atau suatu marah, mengutuk, menggerutu, bahkan bisa juga meninggalkan Tuhan. Tetapi lihatlah bahwa semuanya ini untuk mendidik kita dalam ketekunan dan untuk mendewasakan iman kita. Berhenti bertanya ketika kita menghadapi persoalannya. Karena kita harus tanya, Tuhan kok saya? Tuhan kapannya? Saya percaya saudara, Tuhan tidak pernah bersalah dalam memberikan sesuatu dan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup anak-anaknya. Pastinya waktunya akan datang di saat Tuhan datang menolong. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, makanya Tuhan mau bertanya kepada kita, apakah kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita hanya mencintai Tuhan kalau ada pertolongannya, atau kalau ada berkatnya saja? Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada kalanya Tuhan itu tarik ulur saudara ya. Dia ingin melihat kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Apakah kita sungguh-sungguh, ya? Atau hanya di lip service saja? Lagu tadi ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Wow, ya. Meskipun badai silih berganti, ku mau tetap cinta Yesus. Itulah yang seharusnya ada di dalam hidup kita. Ya,
Tuhan mau melihat apakah kita masih bisa bersyukur, apakah kita masih berterima kasih kepadanya, di mana seolah-olah Tuhan tidak datang menolong, seolah-olah kok lambat sekali, ya. Karena tidak setiap doa yang kita panjatkan akan dijawab Tuhan. Contoh, ketika kita minta sembuh dari sakit yang berat, tetapi tidak dijawab Tuhan, malah sebaliknya. Tapi memang itu yang Tuhan mau panggil pulang. Kalau enggak, dan juga mungkin ada yang orang minta diberikan anak, kerinduan, tapi tidak diberi anak. Tapi Tuhan mau memakai itu supaya kita menjadi bapak-bapak rohani bagi orang-orang yang kita layani. Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya dan kebutuhan kita, bukan kemauan kita. Tuhan mau melihat apakah kita mencintai Tuhan atau mencintai berkat Tuhan saja. Boleh saya minta video ini ditayangkan, Bro Gideon? I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Thank you. Saya dapat video ini dari kiriman Om Agus ya waktu itu di ini. Sungguh menggugah. Beginilah saudara. Kalau kita hanya mencintai berkat Tuhan, kita hanya mencintai pertolongan Tuhan, kita datang kepada Tuhan hanya ngambil berkatnya doang. Orangnya nggak mau. Pribadi Tuhannya nggak mau. Kalau mau datang tuh kalau ada maunya saja. Kalau ada maunya saja. Jangan jadikan Tuhan itu jongos kita, saudara. Jangan. Jadikan Tuhan itu adalah Tuhan kita, Bapa kita yang mengasihi kita. Dia mati di kayu salib buat kita. Bukan dengan barang fana dia menebus kita, dengan darahnya yang mahal. Jangan hanya mencari kalau ada pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, aku sayang, aku cinta Tuhan. Kalau nggak ada, aduh kok kayaknya di belakang kita ngutuk-ngutuk. Kapan masalah ini berlalu? 1 Petrus 1:6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow. Rasul Paulus mengumpamakan kemurnian iman kita seperti emas. Saudara tahu ya, emas ketika mau dimurnikan tuh apinya itu lebih dari 100 derajat, saudara. Pernah lihat tukang emas? Saya dulu kecil sering suka karena di rumah saya itu ada tukang emas ya. Waduh, sampai akhirnya semuanya keluar. Begitulah Tuhan ingin memurnikan cinta kita kepadanya. Masuk dapur api. Seperti juga dengan pohon yang ingin berbuah lebih banyak harus dipruning. Dipruning itu sakit, saudara. Jill Brace, seorang British American author, berkatakan gini: berfokus kepada Tuhan daripada kepada ujian menjaga kita dari tenggelam dalam ketakutan. Jadi jangan fokus kepada masalahnya, fokus kepada Tuhannya. Tuhannya yang besar, Tuhannya yang dahsyat. Hati-hati dengan hidup yang nyaman, saudara. Saya selalu bilang kepada anak-anak saya, hidup yang nyaman itu memang enak, tetapi harus berhati-hati. Pekerjaan baik, bisnis baik, rumah tangga baik, anak-anak sehat, seolah-olah semuanya baik-baik. Hati-hati, jangan terlena, jangan lengah. Sudah menjadi rahasia umum. Orang kalau doanya kenceng sampai nunggak-nunggit kalau masalahnya gede. Tapi kalau nggak ada masalah, biasanya lupa tuh. Kalau udah happy-happy, lupa dia sama Tuhan. Mengucap syukur juga lupa. Setuju gitu ya, berarti iya, amin ya. Oke. Kita manusia suka take it for granted. Di Australia tidak ada
tekanan, tidak ada apa-apa. Tapi berapa banyak dari kita yang tiap hari rindu baca firman Tuhan? Ataukah Alkitabnya penuh dengan debu di rak buku yang gak pernah disentuh? Kalau disentuh kalau ada perlunya saja, kalau enggak pernah, debu. Kita boleh lihat di negara-negara orang yang dipersekusi dengan luar biasa. Mereka membaca Alkitab sampai menangis, sampai memeluk, sampai dihafal, dicungkuk. Luar biasa. Yakobus 1 ayat 12, akhirnya Rasul Yakobus mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepadanya, barang siapa yang mengasihi dia. Setiap orang yang tahan uji akan menerima hasil dari ketekunan dan kesempurnaan di dunia ini. Plus, ada plusnya, mahkota kehidupan di surga. Yang kedua, selanjutnya kita baca ya. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Apa kunci kedua yang kita bisa belajar dari firman Tuhan? Yaitu meminta hikmat dari Tuhan. Karena sumber hikmat itu dari Tuhan. Untuk menghadapi semua pencobaan dan ujian-ujian yang kita alami. Hikmat yang dibicarakan oleh Yakobus ini adalah hikmat yang Tuhan. Bukan hikmat sekedar hikmat dari manusia. Hikmat itu adalah suatu kemampuan seseorang dalam menilai sesuatu mengenai seorang, barang, kejadian, dan situasi. Hikmat itu tidak sama dengan kepintaran, ya. Terbukti banyak orang yang pintar tapi tidak berhikmat. Berhikmat tidak ditentukan dari tingkat pendidikan formalnya atau usianya atau berapa lamanya udah menjadi Kristen, tapi tergantung berapa dalam hubungannya dengan Tuhan yang memberikan hikmat dari sorga. Yakobus 3 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kita lihat contoh bagaimana hikmat dari atas, yaitu hikmat Salomo. Hikmat Salomo, ya, kita tahu Salomo adalah orang yang paling berhikmat, ya. Di saat ada ibu yang memperebutkan bayi, begitu berhikmatnya Raja Salomo mengatakan, ambil pedang, bunuh si bayi ini. Lalu ibu daripada yang bayi ini mengatakan, jangan bunuh, berikan saja. Luar biasa. Itulah hikmat yang dia itu. Hikmat manusia itu sangat terbatas, dipengaruhi oleh emosional, keadaan sekelilingnya, yaitu yang untuk mementingkan diri sendiri, hanya untuk lepas dari masalah. Manusia kecenderungannya ketika menghadapi pencobaan dan ujian, kita bisa takut, kita bisa khawatir, kita bisa cemas, kita bisa marah atau kecewa, bersungut-sungut. Maka dari itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu meminta hikmat dari Tuhan, agar kita bisa menghadapi setiap pencobaan dengan benar, bukan hanya dipengaruhi dengan emosi atau kepintaran kita sendiri. Karena hikmat Tuhan akan menuntun kita bagaimana cara kita menyingkapi setiap pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Karena bagaimana kita meresponi pencobaan, ujian yang terjadi dalam begitu, sangat menentukan hasil daripada akhirnya. Maka dari itu hikmat Tuhan sangat kita perlukan. Ada satu cerita, itu Mahatma Gandhi. Semua kita tahu ya. Pada zaman itu dia bersekolah di Inggris. Jadi dia itu digunjang-gunjingkan sangat berhikmat.
Jadi ada seorang profesor yang tidak suka dengan dia begitu. Ya mungkin pada saat itu masih bersifat ini ya, ada sedikit rasis dan sebagainya. Jadi satu hari Mahatma Gandhi itu mau masuk ke dalam kantin. Semua bangku udah penuh. Jadi tinggal satu bangku di samping Pak Profesor ini yang kosong. Jadi mau nggak mau Mahatma Gandhi ya datang duduk di samping Bapak Profesor ini. Ketika dia duduk di sana, Pak Profesor ini bilang, sungguh tidak pantas seekor babi untuk duduk berdampingan dengan seekor burung, kata profesor. Mendengar kata-kata tersebut, Mahatma Gandhi pun berdiri dan bertenang dan berkata, "Oh, saya mengerti, Profesor. Jangan khawatir, saya akan terbang sekarang juga." Ya, nggak ada yang ketawa, nggak ngerti berarti waduh, ya ngerti nggak maksudnya? Puji Tuhan. Dan Pak Profesor ini nggak puas gitu ya. Jadi satu hari di perkuliahan dia bikin lagi. Ada pertanyaan, kalau kamu menemukan tas berisi uang atau tas berisi uang, seandainya dalam perjalanan kamu menemukan satu tas berisi uang, berisi kebijaksanaan, satu berisi kebijaksanaan dan satu lagi penuh berisi uang. Tas mana yang kamu pilih? Lalu Mahatma Gandhi berkata, "Saya akan mengambil uangnya," katanya. Nah, lalu Pak Profesor dengan bangganya dibilang apa? "Wah, kalau saya ambil kebijaksanaannya, tas yang ada." Lalu Mahatma Gandhi dengan santai mengatakan begini, "Seorang akan mengambil apa yang dia tidak punya." Puji Tuhan, ketawa. Yang ketawa ngerti, kalau yang nggak ketawa nggak ngerti. Ngerti nggak saudara? Ngerti ya? Nah, inilah salah satu kebijaksanaan Mahatma Gandhi ya. Dia begitu, kalau kita lihat orangnya kecil-kecil, culun-culun ya. Dia ini sebenarnya pernah tertarik dengan Kristus. Tapi saat di South Africa, waktu dia bekerja di sana, dia pernah ditolak oleh satu gereja, saudara. Waktu mau masuk ke gereja, ditolak oleh Aser dan juga penatuannya. Nggak pantas kamu di sini, dianggap kafir. Mungkin agak hitam-hitam tuh, nggak ngerti saya. Akhirnya dia tidak mengikuti Yesus. Dia bilang, saya pernah diwawancarai, dia bilang, saya tidak pernah menantang Yesus. Saya suka dengan ajaran Tuhan Yesus, tetapi saya tidak suka dengan murid-murid Yesus. Karena dia ditolak, saudara. Karena dia mengatakan bahwa murid-murid, maksudnya itu orang-orang percaya, tidak berlaku seperti yang Yesus ajarkan. Saudara tahu akhirnya dia pernah berkata, kalau seandainya saja pada saat itu mungkin dia diterima ya, dan orang-orang murid-murid itu seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, seluruh India mungkin sudah menjadi negara Kristen. Sangat disayangkan, saudara. Makanya kita perlu hikmat dari Tuhan ya. Jangan menjadi batu sandungan buat orang-orang yang belum percaya Tuhan. Perhatikan tindakan perbuatan kita meskipun kita ada di dalam gereja. Ya, apapun yang dilakukan Aser tersebut, wow, dan penatua. Kita tahu sekarang ekonomi di mana-mana ya, termasuk Australia, kita mengalami gejolak yang begitu luar biasa. Inflasi terjadi mana-mana, cost of living, orang berteriak, interest rate naik dan sebagainya. Banyak orang-orang yang dililit oleh utang dan sebagainya. Ya, kita perlu hikmat Tuhan. Sebenarnya saudara, biaya hidup itu tidak tinggi, tetapi yang tinggi itu adalah gaya hidup. Ngerti maksud saya? Biaya hidup itu makan sehari-hari. Tapi kalau gaya hidup itu bukan. Gaya hidup itu kalau tas mesti yang bermerek. Ya, merek apa? Hermes gitu loh. Kalau belanja mesti di butik. Sudah tahu inflation. Tiap hari makan di luar, di restoran.
Saudara tahu makan sekali duduk di restoran, at least $100 mesti keluar. Katanya cost of living. Tapi kenapa kok makan tiap hari di luar? Tidak ada angin, tidak ada apa-apa, makan tiap hari di luar. Jangan dong, saudara. Makanya kita meminta hikmat kepada Tuhan, agar kita diberikan hikmat supaya kita bisa mengatur bagaimana keuangan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita dan menjaga kita, mencukupkan dengan segala apa yang kita perlukan. Apapun ujian iman kita saat ini, kuncinya adalah kita minta hikmat daripada Tuhan, yang agar untuk meneguhkan kepada kita. Satu, firman Tuhan katakan apa? Jangan bimbang, tetapi dengan iman yang teguh. Percaya. Jangan mendua hati, artinya, aduh, Tuhan kabulkan gak ya? Tuhan kabulkan gak ya? Bukan begitu. Firm, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan pada kita tepat pada waktu dan sesuai dengan kehendaknya. Ya, saya sampai kepada kesimpulan. Apa kunci kita agar kita bisa menang terhadap setiap ujian yang kita alami dalam hidup kita setiap hari? Yaitu satu, kita memandang setiap persoalan, pencobaan dalam hidup kita itu dari kacamata Tuhan, bukan dari kacamata kita sendiri. Sehingga kita bisa bertekun, kita bisa sempurna kedewasaan di dalam rohani. Ya. Yang kedua, kita selalu meminta hikmat Tuhan untuk supaya kita bisa menang terhadap semua pencobaan dan ujian-ujian yang kita alami. Ya. Itu Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bagaimana kami harus mempunyai iman yang teguh kepadamu Tuhan. Tetap percaya apapun terjadi dalam hidup kami, Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang selalu menolong kami, menopang kami di dalam setiap apapun yang kami lalui. Tuhan Yesus, tambahkan iman kami kepadamu, sehingga melalui setiap pencobaan dan ujian, kami semakin tangguh, kami semakin dewasa, kami semakin dirubah untuk menjadi seperti Yesus, anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.